marble in your eyes, swimming in your sky. Never been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para subscriber dari HPTH Official. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal, khususnya untuk soal P3K Guru Agama Islam. Dan ini merupakan lanjutan ya teman-teman dari pembahasan soal yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman ada soal yang ingin di-request untuk saya bahas di sini, ditulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, saya di sini bukan untuk menggurui, karena di sini saya sifatnya juga masih belajar, tapi saya di sini ingin sharing sama teman-teman semuanya. Jika ada jawaban dari saya yang masih kurang tepat ataupun salah, teman-teman silahkan memperbaiki di kolom komentar ya teman-teman. Karena di sini saya hanya ingin sharing, bukan bermaksud untuk menggurui. Baik teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan soalnya, yaitu kita akan memulai dari soal nomor 16. Baik, perhatikan potongan ayat berikut ini. Walikulli wijhatun. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid, hukum bacaannya adalah A. Idgham bila gunnah, B. Idgham mislain, C. Idgham bi gunnah, D. Idgham syamsiah, E. Idgham mimi. Dan jawabannya adalah C teman-teman. Nah ini idgham bi gunnah. Mungkin teman-teman dirasa jawaban saya kurang benar, teman-teman silahkan memperbaiki di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan potongan ayat berikut. Nah, arti lafal di atas adalah A. Pertengahan, B. Pakaian mereka, C. Kami pilih, D. Kami wariskan, E. Mutiara. Dan jawabannya adalah C, yaitu kami pilih. Nah, ini untuk jawabannya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 18. Perhatikan potongan ayat berikut. Nah, ini ya teman-teman. Inna. Lafal di atas dibaca A. Samar, B. Jelas, C. Panjang, D. Berdengung, E. Pendek. Dan jawabannya adalah D, yaitu berdengung. Inna. Kita lanjut pada soal nomor 19. Orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya, B. Dihargai di masyarakat, C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh, D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain, E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Mungkin teman-teman ada jawaban lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan untuk jawaban ini, dikunci jawabannya itu adalah C, yaitu bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Surgaan diperuntukkan bagi orang yang A. Berlapang-lapang dalam majelis, B. Beriman dan mencari ilmu, C. Beramal soleh, D.
lebih dahulu berbuat kebaikan. E. Suka melakukan kebaikan. Mungkin ada teman-teman yang memiliki jawaban lain, silahkan. Dan untuk kunci jawabannya di sini adalah D, yaitu lebih dahulu berbuat kebaikan. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan potongan ayat berikut. Walikulli ... huwa muwalliha. Lafal yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, dan di sini jawabannya itu adalah B, yaitu wijhatun. Koreksi saya ya teman-teman jika ada bacaan yang mungkin salah. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Menurut Al-Quran Surat Fatir ayat 32, orang Islam yang menerima Al-Quran akan mendapatkan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam A. Surga Firdaus, B. Surga Naim, C. Surga Ma'wa, D. Surga An, E. Surga Darussalam. Dan jawabannya itu adalah D. Silakan teman-teman jika ada jawaban lain, silakan cantumkan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 23. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah, D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukannya. Dan jawaban di sini adalah A teman-teman, yaitu meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di dalam surga mereka merasakan kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Gelang dari emas, B. Pakaian dari sutra, C. Perhiasan dari emas dan mutiara, D. Gelang dari mutiara, E. Cincin dari emas. Dan jawabannya itu adalah E teman-teman. Untuk kunci jawaban yang ini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada jawaban lain, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kita lanjut kembali pada soal nomor 25. Contoh perilaku syaja'ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut, kecuali A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas, B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara, C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah, D. Memberikan bantuan kepada korban bencana, E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan. Dan jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu ikut serta dalam pertempuran membela negara. Kita lanjut. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Berikut yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah, B. Memberitahukan kepada semua orangnya di saat berhasil, C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat musibah,
D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Dan jawabannya itu adalah E, yaitu menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 26 ini, teman-teman. Jika teman-teman memiliki jawaban yang dirasa teman-teman itu lebih benar, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kita lanjut pada soal nomor 27. Fungsi Ka'bah adalah A. Untuk disembah, B. Arah melaksanakan ibadah, C. Ukuran kebaikan dan keburukan, D. Bangunan suci, E. Tempat berkumpulnya umat Islam. Dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu arah melaksanakan ibadah. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, teman-teman. Di sini silahkan teman-teman jika ada jawaban yang lain atau lebih benar dari kunci jawaban ini, karena untuk kunci jawaban ini masih belum tentu benar ya, teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, di sini perhatikan tabel dari penggalan Quran surat Al-Isra berikut ini. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kemudian dari tabel di atas yang merupakan pasangan tajwid yang benar adalah A. 1 dengan A, B. 2 dengan E, C. 3 dengan C, D. 4 dengan B, E. 5 dengan D. Dan jawabannya itu adalah E, teman-teman, yaitu 5 dengan D. Berarti ini dengan D. Nah, ini teman-teman pasangan yang benar. Jika menurut teman-teman ada jawaban lain, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kita lanjut pada soal berikutnya. Tren pergaulan dalam membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itulah keluar aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di bawah ini yang termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dari zina adalah A. Sebagai pengetahuan, B. Untuk memperluas wawasan, C. Mengetahui cara memilih berpakaian, D. Terhindar dari perbuatan keji. Kemudian E, yaitu memberi tahu orang lain. Dan jawabannya adalah D, teman-teman, yaitu terhindar dari perbuatan keji. Nah, itu untuk jawaban dari ini, teman-teman, dari soal nomor 29. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 30. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Arti ayat Al-Quran di samping adalah, nah ini untuk arti ini, teman-teman, arti dari dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di sini untuk jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu wallahu alimun bidatis sudur. Dan ini untuk jawabannya, teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 31. Menurut surat Fatir ayat 32, yang dimaksud dengan muqtasid adalah A. Orang yang zalim kepada dirinya, B. Orang yang mengerjakan amalan yang wajib dan yang sunnah, C. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, D. Orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah, E. Orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jawabannya itu adalah D, teman-teman. Ya, ini untuk jawabannya, teman-teman. Jadi, orang yang melaksanakan kewajiban agama
dan meninggalkan larangan agama tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 32. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Sabiqum bil khairah. Potongan ayat di atas artinya A. Menganiaya diri sendiri, B. Maka di antara mereka, C. Lebih dahulu berbuat kebaikan, D. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, E. Maka berlomba-lombalah. Dan jawabannya itu adalah C teman-teman, yaitu lebih dahulu berbuat kebaikan. Jika ada jawaban yang lebih betul dari kunci jawaban ini, silahkan dicantumkan di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut pada soal nomor 33. Kelompok yang akan diberi balasan oleh Allah berupa surgaan, yaitu A. Zalimun binafsihi, B. Mu'alaf, C. Sabiqum bil khairah, D. Muqtasid, E. Khalifah. Dan jawabannya itu adalah C teman-teman, yaitu Sabiqum bil khairat. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman. Jika ada jawaban lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Soal nomor 34. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 49 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha. Kelanjutan ayat di atas adalah, nah jawabannya itu adalah A teman-teman, yaitu la'allakum turhamun. Ini untuk kelanjutan dari ayat ini teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 35. Perhatikan potongan ayat berikut. Sabiqum bil khairat. A. Iklab, B. Idgham bigunnah, C. Idgham bila gunnah, D. Izhar halki, E. Ikhfa. Dan jawabannya itu adalah A teman-teman, yaitu iklab. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk soal pembahasan soal-soal agama untuk tes P3K tahun 2021 ini teman-teman. Untuk soal yang sebelumnya saya sudah pernah bahas di video-video saya sebelumnya teman-teman. Ini hanya lanjutan saja teman-teman, karena saya yakin di sini teman-teman ingin video ini dibahas dengan tuntas teman-teman. Untuk soal ini, baik teman-teman, mungkin itu saja dulu dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru, pembahasan soal, dan juga informasi seputar tes P3K. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan serta lolos menjadi ASN P3K pada tahun ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.